Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Sudarto, Pak Darto, dan jajarannya ini sudah merespon pekan lalu apa yang menjadi pergelutan hati kawan-kawan di Komisi 11 dan semuanya seirama. Saya juga tidak ingin menafik bahwa saya sependapat dengan kawan-kawan yang tadi dibicarakan semuanya. Nah, pertemuan hari ini tentu kita harus membuat kesimpulan karena jarang-jarang kita RDPU dengan PDP secara spesifik seperti ini. Nah, dan STAN tentu saja. Nah, ini kesempatan langka yang saya tidak dapatkan dari periode yang lalu, bahkan dari sebelum Pak Darto. Ya kan? Pak Darto kan baru mengemban amanah ini. Jadi, kenapa ini kawan-kawan juga lebih semangat? Saya khususnya ya, semangat Pak harus dibedain ya, semangat sama ngegas itu harus dibedakan. Gitu. Karena saya yang lalu juga, saya kebanyakan minum kopi Pak, jadi kafein tinggi, ya kan? Biasa itu. Baik, jadi karena Pak Sudarto ini mendapat amanah yang begitu besar dan berat Pak, ini masalah kredibilitas. Anda tahu bahwa mengelola anggaran LPDP itu bisa dengan benar atau menerima titipan, ya kan? Atau dengan cara yang tidak benar. Kalau yang tadi Anda sampaikan, yang Anda paparkan itu soal mekanisme, nah ini juga akan sulit Pak ditembus oleh manusia pada umumnya yang tadi kawan-kawan sampaikan. Tadi Bu Anies mengatakan harus transparan. Betul, itu yang kami dari dulu itu selalu bicarakan, selalu ungkapkan. Transparan itu nomor satu. Transparan itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, apakah setelah transparan itu harus adil? Belum tentu. Kalau menurut saya harus berpihak. Berpihak sama siapa? Tentu saja sama yang lemah. Itulah negara hadir. Kalau kita samakan statusnya, ya sudah. Ada 10 calon, ini standarnya. Ya keteteran orang timur. Kan kita bisa lihat itu IPM ya Pak. Nah ini yang perlu kita jadikan solusi bagaimana ke depannya. Kita ada keterpihakan. Nah ini yang menurut saya. Kalau saya lihat tadi ya sebagian besar. Ini juga Bapak juga memberikan ya, kepada semua ya. Memberikan bahan juga mendadak 1 jam sebelum dimulai. Itu sebenarnya juga tidak kurang elok lah. Itu juga sebenarnya kan harus 3 hari sebelumnya, walaupun memang diagendakan mendadak ya. Nah ini juga ditunggu-tunggu sebenarnya begitu hari ini ada ya. Nah ke depannya, jadi kita juga tidak bisa mempelajari secara komprehensif ini. Nah ini ke depan harus jauh lebih baik lagi. Tetapi dengan hadirnya di sini saya memberikan apresiasi nih. Ya kan ini berarti mau berubah. Nah ke depan mau kayak gimana? Kalau mekanismenya seperti ini menurut saya tidak adil. Ada 2 contoh, cuman satu pimpinan sedang ke belakang. Nah ini contoh, menurut saya tadi, ini contoh di depan. Ada yang lahir dengan kelebihan, ada yang lahir dengan kekurangan. Mohon maaf Pak Mis. Anda mendapatkan beasiswa? Ya. Yang satu tidak. Bagaimana kayak orang Pak Misbahkun ini bisa bersaing dengan di sebelahnya kalau tidak mendapatkan beasiswa? Beliau masih untung mendapatkan kesempatan. Tapi ada jutaan orang yang kemampuannya seperti Pak Misbahkun. Tapi tidak mempunyai kesempatan. Nah inilah gunanya. Mohon maaf nih Pak Mis, saya harus pinjam daripada nanti keluar. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit,
pilihannya tapi ekonomi tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malu lah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah itu clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan di sini. Tadi apa yang dikatakan Pak Idrus itu benar, salah satunya. Bahwa yang mendapatkan LPDP itu ngepas-ngepas, pas-pasan istilahnya. Nah ini juga harus dicarikan solusi. Kenapa bisa pas-pasan? LPDP juga mempunyai persyaratan memberikan kerjasama atau keluar itu dengan universitas terbaik di 100 ya kan Pak ya. Tetapi yang paling mahal itu kan dari USA, Amerika Serikat dan UK. Harusnya kita beralih nih Pak ke Eropa saja yang lebih terjangkau. Jerman, Polandia sekarang bagus, Belanda, kalau ke Asia ada Jepang, ada Cina, Malaysia, Singapura. Nah ini dia. Belum lagi masalahnya begitu mereka lulus dari sana, akses mendapat pekerjaan di sini tidak dapat karena sesuai dengan bidang yang diambil di sana. Sedangkan kalau mereka kerja di sana, itu bisa di mana saja. Dan kalau mereka mengambil pekerjaan masih ada kesempatan di luar negeri, ya, itu disangkanya pengkhianat sama para haters. Ya mohon maaf, tapi itu katanya sudah makan uang pajak, bukannya kembali. Ya, tetapi kalau mereka nanti setelah berapa tahun baru kembali, menurut saya juga harus diberikan apresiasi. Mereka mempunyai pengalaman. Pengalaman di sana bisa diadopsi ke sini. Nah ini, menurut saya, mohon maaf nih Pak Darto ya, jadi kemana-mana. Pak Darto jadi mungkin karena fisik Pak Darto kan nggak mungkin Pak. Misalnya contohnya ada perlakuan, oh udah Pak Darto sama saya ya udah kita adu panco saja gitu loh. Kira-kira kan secara apa? Zohir kan pasti saya kemungkinan menang secara kalau dilihat fisik, tapi kalau di dalamnya Pak Darto punya tenaga dalam kan lain hal, ya kan? Nah, ada beberapa Pak, saya mencatat, saya kalau suka mencatat terus saya baru ingat karena saya ingin sekali dari beberapa tahun yang lalu ingin rapat dengan LPDP baru kesampaian sekarang. Nah, ini baru kedapatan. Tadi Pak Idrus juga menyampaikan bahwa terkait dana abadi Pak ya, LPDP ada kan Pak ya, yang Pak Darto di pekan lalu menyampaikan 140 triliun. Nah itu kan saya mendengar, itu nanti tinggal dijawab lagi. Bapak mengatakan itu diinvestasikan, ya kan, di surat berharga. Nah dari surat berharga aja sudah bisa membiayai. Nah itu uang dari itu apakah dilipat di situ saja atau memberi kontribusi kepada buat pembiayaan yang lain? Seperti itu atau jangan-jangan balik lagi juga ke pembiayaan LPDP kayak begitu. Nanti tolong dijelaskan juga. Nah, tetapi Pak Menteri Keuangan ada Bapak juga waktu itu dan sudah langsung mengeluarkan uang 200 triliun Pak ke sektor real dari Silpa. Kan Pak? Nah, yang menarik Anda punya 140. Kalau menurut saya, kan saat ini Presiden Prabowo itu sedang giat-giatnya membangun sekolah rakyat. Tahun depan saya lihat itu di anggaran membangun 500 sekolah rakyat dengan nilai 24 triliun. Kalau saya tidak salah ya. Bayangkan kalau Bapak dari LPDP anggarannya itu bisa membangun 1000 sekolah rakyat.
Berarti kan 48 triliun. Sisanya baru diputar lagi, Pak. Ini kan cuma sebagai ide aja, mempercepat. Daripada uangnya mengendap. Kita kan mau berinvestasi nih di sektor realnya. Ini sektornya adalah sumber daya manusia. Nah, kalau skor rakyat itu ada di mana-mana, Pak. Dengan mudahnya bisa mendeteksi orang-orang yang punya kemampuan, Pak. Sehingga mendapatkan beasiswa itu tidak sulit. Nah, yang berikutnya terkait masih beasiswa, ini dari keluhan, Pak. Saya dari yang mendapatkan dana bersumber dari LPDP. Itu kan ada BPI sama BIM, Pak ya. Beasiswa Indonesia Maju kan dari LPDP juga, Pak. Satu lagi adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, mereka mengatakan prosesnya rumit. Terus berubah-ubah. Sehingga sering uangnya turunnya telat, Pak. Sehingga bayarannya, Pak, menunggak. Udah SPP-nya telat, bulanannya juga turunnya telat, Pak. Ini kan buat anak kos, Pak, Anda kan juga mantan anak kos, Pak. Kalau transfer dari orang tuanya terhambat kan, itu kemana-mana. Nah, jadi solusinya adalah staf yang memproses berkas beasiswa ditambah, Pak. Supaya tidak overload. Nah, ini memang kadang-kadang ini. Atau dibangun sistem, Pak, digital. Kan gampang sebenarnya. Kalau mau. Saya melihat begini ya, Pak. Mohon maaf nih yang harus ini tugas Anda, Pak. Gitu loh. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu loh, LPDP, Pak. Mohon maaf kalau kalimat ini yang keluarnya kurang enak didengar bagi yang sudah pernah menerima atau kawan-kawan di Kemenq ya, mohon maaf. Tapi ini buat kebaikan kita bersama. Mungkin yang terakhir terkait STAN, ya. Saya tidak soal program, Ibu Evi, terima kasih. Yang saya mungkin Ibu kan waktu pekan lalu juga ada ya, kayak begitu. Tadi di halaman 18 sudah dikatakan cuman anak-anak mahasiswa semester tahun pertama. Kan 4 tahun Pak ya, 3 tahun di luar. Tapi kosong juga di luarnya kemana? Akses, ya itu dia. Ke perumahan ke belakang ditutup. Ya. Saya kemarin saya ngomong tuh, Bu, sama warga sana, oh mereka happy. Dia bilang, dan apa kata saya bisik-bisik juga sama Pak Darto bahwa ini kan karena ada pengurangan jumlah mahasiswa. Jadi dan berhubungan dengan Kementerian PAN, ya kan Menpan kan. Jadi untuk menerima menjadi ASN tentu saja. Saya sepakat Pak. Tapi kan Bapak lebih aksesnya lebih dekat ke Menteri Keuangan. Menpan itu nggak bisa juga bergerak kalau Menteri Keuangan geleng-geleng kepala Pak, nggak ada anggarannya. Jadi artinya harus lebih longgar lagi karena kita kan memang butuh lulusan STAN. Itu kalau mau ribet Bu ya dan Pak Darto, mau yang sulit itu STAN. Itu STAN kalau saya lihat memang persyaratan. Tapi yang masuk ke sana kan bukan kacang-kacang gitu loh. Nah LPDP jangan disamain sama STAN gitu loh. Itu kan lebih spesifik. Nah, jadi saya berharap ke depan ini masyarakat yang lemah ya. Kok tadi Pak Fatih juga menyampaikan itu orang yang dengan segala kekurangan, juga yang tidak bisa berbahasa Inggris, orang daerah, juga yang gaptek, kan banyak juga. Ternyata dia itu memang bukan orang IT backgroundnya. Nah ini juga harus mudah Pak. Harus tersaring lah Pak. Harus diakomodasi, ini yang paling penting. Mungkin itu saja pimpinan. Mohon maaf kalau saya tadi, pimpinan memaafkan saya. Itu dia udah senyum, oke. Baik, terima kasih, mohon maaf. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita